Halo, saya Amalia Kartika dan ini adalah Hot News Freedom Institute. Di sini kita akan bahas isu-isu terkini yang sedang terjadi di belahan dunia. Dan pemilu Jerman baru saja berakhir. Partai Kristen Demokrat atau CDU meraih kemenangan dan Partai AfD membuat kejutan dengan meraih suara yang sangat signifikan. Apa dan bagaimana pengaruhnya pada dalam negeri Jerman sendiri, pada Eropa dan hubungannya dengan Amerika Serikat? Saat ini saya sudah bersama Rizal Merangeng. Bang Celi. Ini salah satu menarik. Bukan hanya menarik tapi penting karena ya pemilu punya konsekuensi dan saya kira pemilu di Jerman ini konsekuensinya penting bukan karena Partai Kristen Demokrat Friedrich Merz-nya menang, tetapi justru kejutan dari AfD. Betul. Karena meningkat 2 kali lipat nih. Betul. Kenapa bisa begitu, Bang? Itu penting banget karena tipe pemilihnya ini kayak Trump juga. Jadi bukan kaum elit tapi rakyat kebanyakan gitu ya, yang tidak terdidik relatif dibanding yang terdidik, kan ini yang paling banyak. Nah, masalahnya adalah ini kan pimpinannya Alice Weidel. Ini seorang politisi perempuan yang relatif muda, openly lesbian, dan dokter ekonomi, ahli bahasa Mandarin. Dia bisa bahasa Mandarin karena dia menulis disertasi soal ekonomi Cina, kan. Betul. Makanya dia mengatakan dirinya libertarian konservatif. Libertarian ini kan karena dia belajar Milton Friedman, ekonomi yang liberal. Nah, tetapi konsensus politik Jerman kan konsensual. Kalau kan setelah Perang Dunia Kedua kan yang memimpin kalau bukan Sosial Demokrat ya Kristen Demokrat. Yang lain-lain kan partai koalisi lah, teman koalisi ya. Nah, mereka sepakat secara konsensus tidak ada firewall, tidak memasukkan AfD dan Alice Weidel dalam koalisi pemerintahan, sehingga Alice Weidel akan jadi pemimpin oposisi. Masalahnya kan itu problemnya karena Jerman ini sedang menghadapi krisis simultan, ekonominya melambat. Ini kan kita sudah membahas buku Kaput dari Wolfgang Munchau, kan. Munchau itu mengatakan ekonomi Jerman ini the end of economic miracle of Germany, kan. Itu melambat. Mereka nggak bisa masuk era ekonomi digital. Mereka mau disiplin dan cuma mau jadi regulator, bukan kreator gitu. Menghambat terlalu banyak birokrasi. Disiplin oke, tetapi kurang kreatif. Jadi mobilnya misalnya pabrik terbesarnya kan mobil, kalau Jerman kan ekspor ke Cina, ke Amerika, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen. Sekarang mereka nggak bisa bersaing dengan mobil listrik. Masa depan kan ke sana. Terus ekonomi digital, mereka nggak punya perusahaan artificial intelligence. Kalau Cina kan ada DeepSeek, ada ini menggeliat, ada BYD. Kalau inovasi yang baru kalau nggak dari Amerika, dari Cina. Mana dari Eropa? Jerman itu kan pilarnya Eropa dari segi ekonomi ya. Nah, krisis ekonomi. Yang kedua krisis energi. Dan mereka menghapuskan energi nuklir. Padahal ahli-ahli nuklir, fisika nuklir dari Jerman. Betul. Mereka ya gara-gara Albert Einstein, Heisenberg. Nah, sampai sekarang masih jago-jago orang Jerman kalau fisika nuklir. Tapi kan pemerintahnya menghapuskan energi nuklir, suplai energi nuklir. Kemudian mereka bersandar pada gas Rusia. Begitu Rusia menyerang Ukraina, mutusin gasnya, mampus mereka. Bingung sendiri, kan. Kemudian yang ketiga itu krisis imigrasi. Ini kan yang membuat AfD, Alternatif für Deutschland itu bisa naik begitu cepat karena mereka responsif terhadap problem yang oleh masyarakat dianggap suka apa nggak suka, setuju apa nggak setuju, buat masyarakat Jerman sekarang dianggap salah satu persoalan terbesar. Foreign bond-nya kan tinggi sekali ya Jerman, 18%. Nah, dibandingkan dengan Amerika yang 14% aja kan masih 4% lebih banyak, kan. Itu aja Trump sudah bilang kita diinvasi oleh Meksiko. Jadi orang seperti Alice Weidel dibuat firewall, tidak bisa masuk pemerintahan. Kan artinya pertanyaan orang kan sebenarnya, kalau mereka nggak boleh kalian masukin pemerintahan, buat apa suruh ikut pemilu gitu loh. Itu kan bikin marah rakyat pendukungnya aja. 3-4 tahun lagi kita bisa ramalkan. Kalau krisis Jerman ini dan konsensus kayak gini oleh
merge ini tidak akan bisa diselesaikan problemnya dengan ekonomi konsensual. Konsensus Jerman itu hanya bagus kalau stabil. Tapi kalau menghadapi krisis, politik konsensus itu biasanya lambat. Karena itu bisa dibayangkan 3-4 tahun lagi Alice Weidel makin populer. Bayangin Meloni di Italia Perdana Menteri. Kan asik juga sebenarnya. Di Jerman ada Alice Weidel. Di Prancis nanti kalau Marine Le Pen bisa menggantikan Macron, kemudian Kemi Badenoch dari pemimpin konservatif Inggris sekarang, berarti empat pemimpin wanita politik Eropa yang terbesar itu perempuan semua. Itu suka nggak suka politiknya atau filosofinya agak menarik tuh. Bang Celi, itu kenapa AfD dengan konsensus yang firewall tadi itu, kenapa AfD tidak bisa masuk dalam pemerintahan? Padahal meningkat dari 10% paling meningkat paling gede kalau di antara partai politik yang ada. CDU berkoalisi misal dengan AfD kan justru maka kekuatan politiknya besar untuk menghadapi krisis kan tadi, ekonomi, energi dan imigrasi gitu. Nah, ini kan warisan trauma Jerman karena Perang Dunia Kedua mereka ada Hitler yang begitu kejam dan agresor kan yang membuat puluhan juta orang berkalang tanah gitu loh. Nah, trauma itu ya kita harus pahami, tetapi kan nggak boleh trauma itu menjadi penjara bagi cara berpikir, apalagi dalam melihat ke depan. Jadi, dalam kasus Alice Weidel ini kan jelas sekali dia kan bukan Hitler, bukan Nazi, orang openly lesbian. Walaupun kakeknya keturunan, kakeknya kan anggota Nazi, tapi ya hampir sebagian besar kakeknya orang Jerman dulu kan. Benar. Nah, yang penting jangan lupa Nazi itu kan nasionalisme, sosialisme itu kan Nazi kan Z-nya itu sosialisme gitu loh. Nah, Alice Weidel ini kan libertarian konservatif. Memang ada kandungan nasionalisme yang hampir sama, tapi kan beda sifatnya dengan Hitler gitu loh. Kalau lihat gayanya, ini kan Alice Weidel kan, coba lihat di Instagramnya. Kalau Hitler itu homogeneity, seragam. Ya, nasionalisme di mana sosialisme itu bergabung dengan komando total pemerintah yang dipegang oleh sang Führer, sang penguasa gitu. Alice Weidel is far from it gitu loh. Jadi memang dia keras terhadap soal imigrasi, tapi kan hampir semua partai di Eropa sekarang. Kalau soal itu di Amerika juga begitu kan. Kan Trump, kita nggak bisa bilang Trump itu kayak keturunan Hitler atau warisan Hitler. Itu kan it's a totally new political entity. Nah, karena itu Friedrich Merz ini kalau tidak mengajak Alice Weidel kan sama dengan dia sebenarnya cuma dipenjara oleh masa lalu, padahal krisisnya masa kini yang harus dihadapi. Belum bisa move on. Memang harus kita bedakan itu, dan itu yang problem sekarang kan. Giorgia Meloni kan awalnya juga disangka ini ada kaitan dengan Mussolini, fasis, ternyata dia normal. Mestinya move on dan kemudian menjadi konstruktif untuk melihat ke depan. Jangan melulu di penjara masa lalu. Kira-kira itu. Apakah konsensusnya ini bisa direvisi Mudah-mudahan. Ini kan yang paling penting kan menghadapi problem masa depan tanpa melupakan kesalahan masa lalu. Nah, itu yang paling penting. Yang jelas kan Alice Weidel ini far from sosialisme. Z-nya dalam Nazi itu nggak ada. Nasionalismenya pun bukan nasionalisme ala Hitler yang kebablasan dan fanatik yang kejam dan keji yang menghasilkan Perang Dunia Kedua gitu kan. Ini yang saya kira harus dilewatin oleh para politisi Jerman yang membangun konsensus baru. Ini konsensus lama harus ditinggalkan. Yang harus dibangun konsensus baru karena problemnya masa kini dan masa depan, bukan lagi masa lalu. Bang Friedrich Merz, pimpinan CDU, mengeluarkan pernyataan tegas kalau Jerman tidak akan bergantung lagi pada Amerika Serikat. Ini bagaimana? Itu masih ngambek. Karena pernyataan G. Defense kemarin, ya kan, dia tersinggung banget
macam orang pacaran ditinggal pacarnya gitu loh. Itu masih belum matang dia sebagai politisi. Malah saya agak ragu itu, karena jelas nggak mungkin lah. Pertama kan kalau secara ekonomi memang paling kuat di Eropa, tapi kan secara politik dan militer dia bukan yang paling kuat. Dia nggak punya senjata nuklir. Kemudian pembiayaan militernya kan setelah Perang Dunia Kedua mereka minimalis banget gitu loh. Sampai sekarang kan cuma kurang lebih 1,5% dari GDP-nya gitu. Amerika kan 3%, Rusia 6%. Tentaranya kan tipis banget bergantung pada Amerika. Tentara Amerika kan masih 50.000 atau 60.000 di Jerman sejak Perang Dunia Kedua. Jadi itu ngambek aja. Yang pinter malah justru Presiden Prancis Macron kan. Pada saat MERS ngambek gitu, Macron terbang ke Gedung Putih, sudah berunding konferensi pers dengan Trump kan, dia tahu kan ini Pax Americana gitu loh, no sheriff in town gitu kan, untuk menyelesaikan Ukraina kan terbukti 3 tahun nggak selesai. Ini kayak the war of attrition gitu, begitu banyak orang meninggal nggak ada jalan keluarnya, stalemate. Begitu Trump sebulan kelihatan tanda-tanda langsung berunding kan dengan Putin, bicara langsung gitu, tersinggung tuh si MERS, tapi justru itu yang bisa membuka celah baru perdamaian kan. Nah, Macron sadar itu, makanya dia terbang setelah dia tahu JD Vance kayak gini, dia terbang untuk membangun kembali hubungan antara NATO, Prancis, Eropa dan the new sheriff in town Amerika Serikat yang faktanya hegemon yang ada sekarang di samping itu kan Cina, ya kan. Nah, ini statementship yang bagus dari Macron. Datang kan bilang apa? Lafayette, kita revolusi Amerika. Sejarah kerjasama mereka ada dari dulu. Pahlawan Prancis juga pahlawan Amerika. Patung Liberty. Patung Liberty kan hadiah dari Prancis. Betul. Di Washington DC ada Lafayette Square, penghargaan pada Jenderal Lafayette. Betul. Nah, itu kan diplomasi, mengingatkan Trump jangan tinggalin kita dong. Kita bersahabat nih, saling membutuhkan. Dan Trump juga ternyata juga membuka diri gitu loh. Nah, dengan itu mereka sama-sama dalam berhadapan dengan Putin untuk minta, come on, let's sit down, sign the pact. 1-2 minggu ini barangkali terjadi breakthrough, terjadi perdamaian, minimal ceasefire, gencatan senjata. Dan kalau itu terjadi, suka atau nggak suka dengan Donald Trump, dia mampu melakukan breakthrough, perubahan yang drastis. Dan ini orang bilang kan, elections always have consequences. Pemilu itu punya dampak. Pemilu Amerika menang Trump, dia bisa selesaikan. Kalau Biden kan 3 tahun, ternyata stalemate. Nah, orang juga nunggu apakah di Palestina begitu nanti gitu kan. Dalam berbagai hal geopolitik yang orang tunggu sekarang, kan kalau dengan Putin kan sudah bicara, dengan pemimpin Eropa kan satu persatu datang, orang nunggu Xi Jinping bagaimana, China bagaimana, karena the real superpower selain Amerika Serikat bukan Rusia. Rusia kan orang takut karena selain Putin agak nekat-nekat dikit kan punya nuklir 3.000 senjata nuklir. Tapi yang real dinamo ekonomi baru dengan pengaruh yang besar itu kan Cina. Xi Jinping bagaimana responsnya. Nah, ini yang nanti drama-drama besarnya kan muncul. Tetapi untuk sementara apa yang dilakukan Macron, statementship bagus banget. Ya, dia masih 2 tahun lagi jadi presiden Prancis kan. Jadi cukup waktu bagi Eropa, NATO, Pax Americana ini ada politisi yang statesmanship-nya bagus. Kalau MERS ini kan baru mau jadi Perdana Menteri, masih jiwanya masih ngambek nih. Jerman nggak bisa, militernya, pemimpin politik dunianya nggak bisa, ekonominya aja dia selama ini dianggap bagus, nuklir nggak punya, pembiayaan militernya nggak, tipis banget, dikit banget, agak pelit lagi terhadap Ukraina kan. Jadi harus realistis. Tugas pertama MERS ini kan mengembalikan sehatnya ekonomi Jerman. Tanpa itu kan Jerman is irrelevant dalam geopolitik gitu loh. Nah, itu kira-kira Mel. Bang, ada yang menarik juga dari Amerika. Harvard Caps, Harris ya. Ya, dia mengeluarkan survei 1 bulan pertama pemerintahannya Trump. Luar biasa, 52% approval ratingnya. Dan
kalau nggak salah Trump juga mengumumkan itu pada saat dia konferensi pers dengan Macron. Yes. Bukan dia umumkan, seolah-olah ada wartawan yang bertanya, mungkin wartawan betul pro Trump. Penciptaannya bagus banget. Tapi itu memang sangat signifikan karena ini kan approval rating ini kalau mengertinya kan kalau dibandingkan dengan Meloni misalnya di Eropa kan yang tertinggi sekarang Meloni yang dianggap paling populer itu kan Italy nggak sampai 50% kan 40 sekian kan Macron malah di bawah 30%. Olaf Scholz paling rendah kan 18%. Kalah sudah. Keir Starmer juga di bawah 30% dari Inggris tuh loh. Jadi dari segi itu Trump bulan pertama dianggap Oke, oleh rakyat Amerika kan dianggap malah dibanding waktu dia berkuasa 8 tahun lalu kan cuman 41% yang tertinggi tapi kan mostly 30-an persen sekarang 52%. Jadi dia pasti akan merasa rakyatku sebulan ini puas dia. Move fast break things gitu kan pakai pendekatan Palo Alto gitu Elon Musk segala macam. Nah ini baru sebulan Mel, dia sudah bergerak cepat mengubah banyak hal. Ya kan suka apa nggak suka kan ini kan NATO, Eropa, Ukraina. Termasuk si Doci itu bang, itu juga dalam survei itu ternyata rakyat suka dengan efisiensi 76% kalau kita lihat ya. Nah pasti ini kan belum 100 hari, baru sepertiga dari 100 hari. Jadi pasti Trump dengan itu merasa vindicated, makin semangat dan expect for bigger things to happen gitulah kira-kira dari Gedung Putih gitu. Artinya mungkin 1-2 bulan ke depan makin banyak lagi hal-hal fundamental yang tadi kan yang orang paling tunggu bagaimana hubungannya dengan Cina nanti. Tapi kan kita lihat ini kan lagi kuda-kuda lagi dipasang baru Ukraina dulu, Eropa dulu, Washington DC dulu. Tapi inilah yang saya bilang bahwa era-era penting dan fundamental mungkin terjadi dalam waktu 1, 2, 3 bulan ke depan. Ini sejarah dunia berputar bagai gasing cepat dia pada momen-momen seperti sekarang. Mungkin setelah itu kan stabil, tenang, tetapi sekarang ini kita harus amatin tuh politik di Amerika, di Eropa, di Rusia, di Cina dan juga geopolitik keseluruhan. Betul. Karena inilah saat-saat yang paling menarik dalam kalau orang belajar sejarah kan kadang-kadang datar tapi kadang-kadang dia bergolak. Ini dia lagi bergolak. Mudah-mudahan arahnya ke arah yang lebih baik. Kalau Trump bisa menghentikan perang Ukraina dalam 1-2 minggu mungkin saja, ya kan Putin, Zelensky tanda tangan, Eropa mendukung, NATO mendukung. Ya, dan perdamaiannya dianggap fair, peace gitu, maka bisa saja orang boleh pro atau anti Trump. Tapi orang bilang tidak suka, tapi this is breakthrough. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang positif bagi semua orang. Nah ini kaum Demokrat di Amerika bisa ngurut dada ini. Tetapi kan dewa-dewa mabuk dikit, tapi agak dewa mabuk sedikit, gayanya kan penuh dengan ketidakpastian. Tapi the fact is he gets things done. Nah itu yang paling penting dan hasilnya ternyata insya Allah memang bagus. Nah itu untuk sementara. Tapi kan kita sejarah masih berputar. Masih berputar. Oke, Bang Jelly, terima kasih atas pencerahannya. Siap. Baiklah teman-teman Freedom, demikianlah Hot News Freedom Institute. Sampai jumpa.